guys, balik lagi dengan Efek Anime. Di video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita One Piece dan tepatnya sekarang adalah part keduanya. Bagi kalian yang belum menonton part 1, kalian bisa cek di kolom komentar maupun deskripsi. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita One Piece Arc is Blue Part 2 versi Efek Anime. Pada part sebelumnya, kita diperlihatkan Luffy telah mendapatkan kedua krunya, yaitu Roronoa Zoro dan Nami sebagai navigator di dalam bajak laut topi jerami. Nah, pada part kedua ini, mereka ke sebuah tempat di mana mereka mendengar kalau ada seseorang penembak jitu. Desa berikutnya yang mereka datangi adalah Desa Sirup. Tepat setelah di sana, mereka dikagetkan oleh sekelompok anak muda yang menghadang mereka. Mereka menamai kelompok itu dengan nama Bajak Laut Usopp. Kelompok ini terdiri dari Usopp dan 3 anak desa yang setia. Mereka bernama Tama Negi, Ninjin, dan Piman. Bajak Laut Usopp tidak menimbulkan masalah secara nyata, tapi mereka sering mengganggu penduduk desa karena mereka sering memberikan peringatan palsu tentang datangnya bajak laut yang akan menyerang desa mereka. Dan kemudian, anak buah Usopp menjelaskan kenapa Usopp sering melakukan kebohongan seperti itu. Kebohongan tersebut dilakukan karena dia sangat membenci ayahnya, di mana ayahnya yang bernama Yasop adalah seorang bajak laut. Karena pada saat ibunya sakit, ayah Usopp tidak kembali. Dan pada akhirnya, Usopp menyalahkan ayahnya karena tidak bisa menolong ibunya. Dan setelah ibunya meninggal, Usopp sering membuat kebohongan dan terus ia lakukan sampai sekarang. Dan setelah itu, kita diperlihatkan Usopp yang sedang menghibur temannya yaitu Kaya, di mana Kaya tidak bisa keluar rumah karena tubuhnya amat sangat rapuh, makanya ia tidak keluar rumah. Dan di setiap harinya, Usopp sering menghibur Kaya dengan ceritanya. Meskipun Kaya mengetahui kalau Usopp berbohong, dia pun membiarkan hal tersebut dan mendengar cerita Usopp setiap harinya. Tetapi ada yang tidak senang dengan Usopp, dan dia adalah pembantu dari Kaya yang bernama Klahadore. Klahadore dulunya adalah seorang bajak laut yang terdampar di desa Syrup yang diselamatkan oleh ayah dari Kaya, kemudian Klahadore mengabaikan dirinya untuk menjadi pembantu dan melayani Kaya. Akan tetapi, itu adalah akal-akalannya saja karena Klahadore sudah merencanakan hal tersebut untuk mengambil kekayaan milik keluarga Kaya, dan dia juga telah membunuh ayah dari Kaya. Serta, ternyata Klahadore adalah pemimpin dari bajak laut yang terkenal, yaitu Kapten Kuro. Setelah 3 tahun, rencananya pun berhasil, dan para anggotanya juga menuju desa tersebut yang dipimpin oleh wakil kapten dari bajak laut Kuro yang bernama Django. Django adalah tangan kanan dari Kapten Kuro, yang dimana dia mempunyai kekuatan untuk menghipnotis orang. Beberapa saat kemudian, kawanan topi jerami mendengar tentang keributan tersebut, dan Luffy memutuskan untuk membantu Usopp dan desa tersebut. Kemudian Usopp memberitahu kawanan topi jerami untuk mengamankan daerah pantai yang dimana Django akan melewati tempat tersebut bersama kelompoknya. Kemudian Usopp memerintahkan ketiga anak buahnya untuk menjaga Kaya dari Kapten Kuro. Beberapa saat kemudian, kawanan topi jerami menuju ke sana. Akan tetapi, Luffy yang sedang marah terlewat dari tempat tersebut. Di sisi lain, Nami dan Zoro berusaha mencegah bajak laut Kuro. Kemudian Zoro melawan Django, yang dimana Django menghipnotis ketiga anak buahnya untuk menjadi kuat. Akibat kejadian itu, Zoro terluka parah. Akan tetapi, Zoro bisa mengalahkan ketiga orang tersebut. Setelah itu, Kapten Kuro datang dengan sikap marahnya karena pasukannya terlalu lama untuk menemuinya. Kemudian terjadi pertarungan antara Zoro dan Kapten Kuro. Di sisi lain, Luffy datang dan bertarung dengan Django. Dengan sangat bodohnya, Luffy terkena hipnotis dari Django. Hipnotis itu membuat Luffy menjadi lebih kuat dan tidak terkontrol. Setelahnya, Luffy menghajar tanpa ampun pasukan bajak laut Kuro. Sedangkan Django mengejar Usopp yang sedang ingin menyembunyikan Kaya. Kemudian terjadi pertarungan Kapten Kuro dengan Luffy, dan pada akhirnya, Luffy memenangkan pertarungan tersebut. Di sisi lain, akibat kecerdikan dari Usopp, Django bisa dikalahkan dengan susah payah. Setelah kejadian itu, Luffy diberi kapal oleh keluarga Kaya. Dengan senang hati, Luffy menerima kapal tersebut. Kapal itu bernama Going Merry. Kemudian Luffy mengajak Usopp bergabung menjadi penembak jitu di bajak laut topi jerami. Setelah itu,
mereka meneruskan perjalanannya, di mana Luffy mengungkapkan kalau dirinya sedang mencari seorang koki di kapalnya untuk berjaga-jaga berlayar di Green Line. Green Line adalah lautan yang berbeda dari lautan lainnya, ditambah lagi, semua bajak laut terkuat ada di sana untuk mencari One Piece. Kemudian Luffy berpikir untuk membuat sebuah bendera untuk melambangkan bajak lautnya. Bendera tersebut bergambar tengkorak yang bertopi jerami. Setelah itu, kita diperlihatkan masa kecil dari Zoro di mana dia mencari seorang yang kuat. Dan ada satu orang saja perempuan yang bisa mengalahkannya, dia bernama Kuina. Kuina adalah calon penerus dari dojo yang ditinggali oleh Zoro. Akan tetapi, dojo itu tidak mengharapkan pendekar pedang perempuan, melainkan seorang pendekar pedang laki-laki. Setelah kematian dari Kuina, Zoro mempunyai janji dengannya untuk menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Dan untuk mengisi waktu kosongnya, Luffy dan Usopp belajar cara menembakkan meriam dengan benar, akan tetapi peluru mereka menghancurkan sebuah batu karang di mana di balik batu karang tersebut ternyata ada 2 orang yang berada di sana. Kemudian kedua orang tersebut marah dan ternyata mereka adalah anak buah Zoro saat menjadi pemburu bajak laut. Mereka berdua bernama Johnny dan Yoshaku. Singkat cerita, Luffy bertanya kepada mereka apakah ada seorang koki di lautan ini. Mereka menjawab di dekat sini ada sebuah restoran terbaik di East Blue. Restoran tersebut sangat unik di mana restoran itu terapung di atas laut. Restoran itu bernama Berti. Beberapa saat kemudian, topi jerami didatangi oleh marinir angkatan laut yang dipimpin oleh Full Body. Dan seketika, Full Body menyerang Luffy dengan meriamnya, akan tetapi Luffy membalikan meriam tersebut. Tetapi meriam itu meleset dan mengenai restoran Berti. Kemudian Full Body tampaknya takut dengan kawanan Luffy dan meninggalkannya. Setelah itu, Luffy menuju restoran itu untuk meminta maaf kepada sang pemilik restoran tersebut. Nah, pemilik restoran tersebut bernama Zeff si kaki merah. Kemudian permintaan Luffy tidak diterima oleh Zeff karena kapal tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Di sisi lain, kita diperlihatkan koki yang sedang menyajikan makanan ke pelanggannya. Koki tersebut bernama Sanji. Nah, pelanggan ini adalah Full Body. Full Body tidak terima dengan koki tersebut karena dia menggoda wanita yang bersamanya. Full Body tak terima dan mencari cara untuk membuat restoran itu menjadi jelek. Yang kemudian, ia mencari serangga dan mencampurkannya ke dalam sup tersebut agar bisa menyalahkan koki itu. Kemudian terjadi pertengkaran yang dimana koki itu membuat babak belur Full Body. Dan setelah itu, mereka dipisahkan oleh Zeff. Beberapa saat kemudian, ada seorang anggota bajak laut yang telah melarikan diri yang ditangkap oleh Full Body. Dia adalah wakil bajak laut Don Creek yang bernama Gin. Setelah itu, dia meminta makanan kepada para koki yang ada di sana karena dia sedang kelaparan. Setelah itu, terjadi kericuhan antara koki dan Sanji karena Sanji memberikan makanan kepada Gin. Kemudian Luffy melihat kebaikan dari Sanji dan meminta Sanji untuk menjadi koki di krunya. Akan tetapi, Sanji menolaknya karena Sanji masih memiliki hutang budi kepada Zeff. Setelah itu, kita diperlihatkan masa kecil dari Sanji secara singkat, yang dimana dia diselamatkan oleh Zeff. Nah, Zeff di sini adalah kapten dari bajak laut kaki merah. Kenapa Zeff menyelamatkan Sanji? Karena Sanji memiliki mimpi yang sama dengannya, yaitu untuk menemukan lautan All Blue, yang dimana lautan itu adalah lautan legenda. Kemudian Gin berterima kasih kepada Sanji dan memberitahu Luffy kalau Green Line adalah tempat berbahaya. Sesaat setelah itu, Gin kembali ke markas Don Creek. Kemudian dia membawa Don Creek yang telah kelaparan menuju restoran Berti. Setelah sampai di sana, Gin meminta bantuan Sanji lagi untuk memberi makanan kepada Don Creek. Beberapa saat kemudian, Sanji menyajikan makanan untuk Don Creek. Sesaat setelah perutnya terisi, Don Creek malah menyerang Sanji dan membuat kekacauan di tempat tersebut. Kemudian dia membawa makanan dari Berti untuk anak buahnya yang sedang kelaparan. Secara tiba-tiba, seseorang misterius membelah kapal dari bajak laut Don Creek menjadi 2. Dan ternyata dia adalah Dracul Mihawk. Mihawk adalah salah satu Shichibukai yang bekerja untuk pemerintahan. Zoro pun kaget melihat Mihawk karena Mihawk adalah pendekar pedang nomor 1 di One Piece. Maka dari itu, Zoro ingin mengalahkannya untuk menepati janji temannya, yaitu untuk menjadi pendekar pedang terkuat. Kemudian Zoro menantang Mihawk meskipun dia tahu kalau Mihawk berada di level yang berbeda. Setelah itu, terjadi pertarungan, akan tetapi Zoro dikalahkan oleh Mihawk dan membuatnya pingsan.
Dan setelah itu, Zoro berjanji kepada Luffy untuk tidak kalah lagi dan menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Setelahnya, Zoro dibawa oleh Usopp menjauh dan mencari Nami yang telah kabur, karena Nami melihat bounty dari Arlong. Sedangkan Luffy akan menghadapi Don Krieg yang dibantu oleh Sanji. Singkat cerita, terjadi pertarungan yang sangat besar antara pasukan Don Krieg dan koki restoran Beraty. Luffy dan Sanji berusaha keras untuk mengalahkan Don Krieg dan pasukannya. Meskipun terluka parah, Luffy berhasil mengalahkan Don Krieg. Kejadian itu pun berakhir dan Gin membawa Don Krieg yang telah kehilangan kesadarannya. Beberapa saat kemudian, sebuah pesta diadakan di restoran Beraty. Kemudian para koki berterima kasih kepada Luffy. Lalu Luffy meminta Sanji untuk menjadi krunya lagi. Setelah melihat perjuangan Luffy dan teman-temannya untuk menggapai mimpinya, kemudian Sanji menerima tawaran Luffy untuk menjadi koki di krunya, karena Sanji juga mempunyai mimpi untuk menemukan All Blue. Sanji pun berharap kalau bergabung dengan Luffy, kemungkinan mimpinya bisa menjadi kenyataan. Setelah itu, Sanji mengucapkan terima kasih kepada para koki di sana, terutama untuk Zeff, karena Zeff telah berjasa untuk Sanji. Kemudian Luffy dan Sanji menuju ke pulau berikutnya untuk mencari Nami. Nah, itulah alur cerita One Piece Part 2 yang dimana Luffy telah mendapatkan ketiga krunya, yaitu Sanji sebagai koki, Nami sebagai navigator, dan Zoro sebagai krunya. Dan nantikan video part ketiganya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.